Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kalian bisa mengikuti pelajaran matematika yang akan Bapak berikan. Kita akan masuk ya pada konsep pelajaran pertama, itu tentang statistika. Di sini kita lihat peta konsep yang ada di layar PowerPoint yang Bapak buatkan. Masalah otentik. Di sini adalah kita akan belajar tentang statistika. Apa itu yang akan kita pelajari dalam statistika? Yang pertama adalah satu, pengumpulan data, yang kedua penyajian data, yang ketiga pengolahan data. Dalam pengumpulan data kita akan mengenal istilah populasi dan sampel. Dalam penyajian data Anda akan mengenal apa itu tabel, apa itu diagram, apa itu grafik. Artinya apa? Nanti data akan kita sajikan dalam bentuk tabel, kemudian dalam bentuk diagram, dan dalam bentuk grafik. Yang terakhir adalah tentang pengolahan data. Di dalam pengolahan data kita akan menghitung tentang ukuran penyebaran data, yaitu tentang standar deviasi atau simpangan baku. Kemudian yang kedua adalah ukuran letak data, baik itu kuartil, desil, ataupun persentil. Dan yang terakhir adalah ukuran pemusatan data. Kita akan mencari bagaimana rata-rata nilai data tersebut, bagaimana nilai median, dan bagaimana dengan nilai modusnya. Kita akan memulai dengan tentang data. Data dan datum. Data dan datum. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang, ataupun sifat. Sedangkan data adalah himpunan keterangan informasi, kumpulan dari beberapa datum, atau segala keterangan informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau kejadian. Syarat-syarat data yang baik: satu, objektif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Dua, relevan, yaitu yang berkaitan atau sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Yang ketiga adalah up to date, yaitu sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian keempat, reliable, yaitu data harus dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kelima adalah representatif, yaitu data harus mewakili objek yang diteliti. Kita akan mengenal yang berikutnya adalah istilah populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian dari objek yang benar-benar diteliti atau diamati. Oke, yang berikutnya kita akan masuk macam-macam data. Berdasarkan sifatnya, data ada dua. Yang pertama adalah data kualitatif, adalah data yang berbentuk kategori, tidak dalam bentuk angka, tetapi berupa ciri-ciri, sifat-sifat, keadaan, atau gambaran dari kualitas objek yang diteliti. Contoh, misalkan mutu barang di supermarket X bagus. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau bilangan. Contoh, data hasil ulangan matematika kelas 12. Data berdasarkan cara memperolehnya ada dua. Data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung banyaknya objek. Yang kedua, data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur besaran objek. Data menurut sebarannya, yaitu ada satu, data tunggal,
adalah data yang belum tersusun menurut tingkatan tertentu. Kemudian kedua, data berbobot, yaitu data tunggal yang memiliki frekuensi lebih dari satu. Kemudian yang ketiga, data kelompok adalah data yang telah tersusun menurut tingkatan tertentu. Yang keempat, berdasarkan cara memperolehnya, data terbagi menjadi dua. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti atau suatu organisasi atau perusahaan. Contoh, pemerintah melalui program BPS melakukan sensus penduduk pada tahun 2020 atau 2010. Yang kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang telah dicatat atau dilaporkan oleh instansi atau peneliti lain. Contoh, suatu perusahaan memperoleh data dari laporan yang ada dari BPS. Yang berikutnya, cara pengumpulan data bisa dilakukan dengan wawancara atau interview. Yang kedua, angket atau kuesioner. Yang ketiga, pengamatan atau observasi. Yang keempat adalah kajian pustaka atau literatur. Yang pertama, wawancara atau interview adalah mengadakan tanya jawab secara langsung atau lisan antara peneliti dengan responden. Yang kedua, secara angket atau kuesioner adalah peneliti mengajukan pertanyaan secara tertulis. Yang ketiga, pengamatan atau observasi adalah peneliti mengamati secara langsung terhadap objek yang akan diteliti. Yang keempat, kajian pustaka atau literatur adalah peneliti menelusuri hasil penelitian yang telah dicatat peneliti sebelumnya. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan yang kedua. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Dan nanti sebelum Bapak akhiri, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Mohon tugas yang Bapak berikan Anda selesaikan di rumah atau kerjakan di rumah. Jangan sampai Anda tidak mengumpulkan, karena itu wajib ya, sebagai nilai keterampilan Anda untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang Bapak berikan. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan. Akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.